Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan melakukan pendahuluan ya, kuliah pendahuluan mata kuliah sanitasi industri dan kontrak perkuliahan. Hari ini kita akan mendiskusikan mana yang akan kita sepakati bersama di dalam kelas ya. Oke, saya akan coba share sedikit. Mohon maaf yang belum di-mute, tolong di-mute ya. Ya. Soalnya di sini tidak bisa bikin co-host. Kalau bisa bikin co-host, saya buatin co-hostnya untuk nge-mute. Nah, hari ini ya kebetulan dosen kita Pak Adion Nizori sebagai PJ tidak bisa hadir. Nah, beliau minta untuk dibuatkan jadwal jam 10:30. Bagaimana Bu? Jadi nggak kita mahasiswa 10:30 atau kita aja, dosen aja? Kalau menurut Ibu ya, kita kan nggak tahu jadwal mahasiswa bisa pendak. Ya. Untuk yang kuliah pertama dari 4 dosen ini, kenapa Abdal juga ada lagi ada jadwal juga. Nah, jadi kita aja berdua, Bu Ayu, kan biasanya juga masuk pertama pendahuluan, ya kan bicarakan apa peraturan-peraturan, kontrak kuliahan, terus kalau ada RPS kita lihatkan. RPS sudah ada, bukan mungkin sudah ada ya, ada. Tapi mungkin belum dimasukkan di siakap. Jadi kan itu bisa kita wakilkan berdua, kan? Kita udah absen. Nah, mungkin kalau menurut Ibu ya, yang 10:30 nanti kita aja dosen diskusi. Jadi kan kita ini lolos hibah pembelajaran itu kan, yang sanitasi industri. Tapi yang sekarang mahasiswa juga kita kasih tahu bahwa ini lolos hibah pembelajaran. Gitu aja Bu ya. Itu hal-hal seperti itu sudah Ibu sampaikan ke Pak Dion Ibu? Belum, nanti aku kasih tahu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan saja ya. Nah, mata kuliah sanitasi industri kodenya THP 355. Ya, ini mata kuliah wajib ya. Jadi bagaimanapun selama kalian berkuliah di teknologi hasil pertanian hingga lulus, ini wajib hukumnya untuk lulus ya. Semua mata wajib diambil, maksudnya wajib diambil dan wajib lulus pastinya ya. Nah, mata kuliah ini posisinya di semester 5 ya. 5 di tengah ini artinya posisinya, 3 ini tahunnya ya. Kalian sudah angkatan tahun ketiga ya. Alhamdulillah nggak terasa ya, sudah tahun ketiga ya. Tahun depan tahun keempat, insya Allah sebentar lagi lulus ya. Dosennya ini kita punya berempat dosennya. Ini dosennya rombakan baru nih. Jadi kalau yang ada mahasiswa PN ya, jadi bertemu dengan 3 dosen baru di mata kuliah ini ya. Karena sebelumnya dosen yang tertinggal hanya Ibu Indriani di mata kuliah ini. Ya, nah dosen kita baru Pak Adion Nizori. Tahun kemarin Pak Adion Nizori izin Ibu belum masuk ya Bu ya, sanitasi industri belum ngajar ya. Kemarin tuh Ibu berdua Bu Ika kan PNS di Bengkulu. Iya, jadi Pak Adion Nizori di sini sebagai PJ, ya ada Ibu Indriani, ada Pak Afdal dan ada saya. Bu Ayu bentar, Ibu ya, juga silakan. estafet dari Bu In. Jadi awalnya Bu In dengan Ibu. Oh, iya. Bu Ika bertiga. Nah, pas sudah bertiga, Bu In keluar disuruh Ibu. Ya, jadi tinggal beliau. Saya juga dulu di kuliahnya sama Ibu Indriani ya. Jadi kita turun temurun ini sama beliau kuliahnya. Ya, CPL mata kuliah ini yang CPL Prodi yang dibebankan ke mata kuliah ini itu ada 2 ya, mampu menjelaskan persyaratan air untuk pengolahan pangan. Ya, ini pengolahannya double. Maaf ya. Ya, jadi di sini kategorinya persyaratan air untuk pengolahan pangannya ya, mencakupnya ya. Lalu mampu menerapkan prinsip pembersihan sanitasi dalam pengolahan pangan ya. Sedangkan CPMK-nya capaian pembelajaran mata kuliah ya, ada ini, ada 7 ya. Jadi diharapkan setelah kalian lulus mata kuliah ini kalian mampu menguasai ke-7 capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Jadi mampu memahami konsep sanitasi, sumber kontaminan dan permasalahan pada sanitasi, memahami berbagai jenis mikroorganisme yang berbahaya pada produk pangan dan cara mengatasinya ya melalui sanitasi, mampu mengaplikasikan prosedur pengolahan yang sesuai dengan standar prosedur operasional yang baik ya, SOP ya, mampu menyusun suatu bentuk proses pengolahan yang baik
ya, dan meminimalkan kontaminasi dan kesalahan-kesalahan selama proses Ayu belum pengolahan. maksimal, Bu Ayu. Iya Ibu, sengaja biar nanti kalau ada yang kurang biar langsung diedit. Oh iya. Iya, mampu mengantisipasi kontaminasi dari lingkungan, ya, pekerja dan bahan produk pertanian yang digunakan selama proses pengolahan makanan, ya. Lagi, tidak bisa, sudah optimal. Menguasai dan dapat mengaplikasikan HACCP, GMP dan SSOP. Ini yang penting ini. Ya, ini yang penting ketiga ini. Ya, yang baik karena ini intinya dari mata kuliah ini. Ya, inti dari mata kuliah ini adalah ini ya, yang baik selama proses pengolahan produk ya, terutama berkaitan dengan proses pengolahan makanan. Kayaknya makanannya kita ganti pangan ya. Mampu menguasai dan mengaplikasikan berbagai jenis sanitizer ya, yang sesuai dengan tahapan proses pengolahan produk. Nah, ini harus digarisbawahi ini sanitizernya, ya, karena ada tugas mandirinya. Nah, untuk selanjutnya di mata kuliah ini pengalaman pembelajaran yang akan kalian peroleh itu ya ada dua jenisnya, ada tugas-tugasnya. Tugas struktur sama tugas mandiri. Tugas mandiri ini terdiri dari project based learning ya, nanti akan dibagikan sesuai kelompoknya. Ya, jadi ada 3 tahapan, ada 3 bagian. Ya, kita lihat dulu tugas terstruktur. Tugas struktur seperti biasa ya. Buat paper gitu ya. Buat paper. Ini video praktikumnya ini bagian dari yang ini ya. Yang nomor 1 ini. Ya, yang pertama buat artikel, nanti di bagiannya akan dikasih tugas di bagian materinya, materi ini. Lalu ini paper juga, ya, paper seperti clipping gitu ya, ya. Penyalahgunaan. Kalau yang ini penunjang ya, perlunya hygiene, sanitasi, ya, keselamatan kerja. Ya, jadi sanitasi kalau kalian sanitasi itu berhubungan dengan K3 ya, keselamatan kerja. Ya, ini pembuatan laporan. Iya. Oke. Nah, untuk tugas mandiri yang akan kita sebut juga selanjutnya sebagai project based learning ya, atau apa ya? Tim based learning ya. Jadi kalian bekerja dalam tim ya. Ini ada pembuatan sanitizer dan pengujian daya antiseptiknya. Jadi nanti sepertinya bisa kalian aja yang buat kelompoknya karena diharapkan di salah satu atau salah dua, jangan nggak usah semuanya, salah dua aja sudah baik. Di antara kelompoknya itu ada yang tinggal di Kota Jambi sehingga bisa melakukan pengujian daya antiseptiknya di kampus. Ya, nah gitu. Ya, nah lalu jadi tidak semuanya wajib untuk mengikuti pengujian daya antiseptiknya. Setidaknya satu perwakilan dari timnya itu bisa menguji di kampus. Nanti kita akan siapkan timeline jadwalnya. Ya. Lalu ini praktek mandiri pembuatan dokumen GMP ya, dokumen GMP ya. Jadi buat dokumen GMP karena kalau kalian sudah lulus ini kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan GMP, bagaimana menyusun dokumen GMP gitu kan. Jadi kalau kalian bisa menyusun dokumen GMP, nanti kalau udah semester sekarang sudah bisa ya yang ikut PMW kan ya, PMW tentang pengolahan pangan itu pasti harus menerapkan GMP pada saat proses pengolahannya kan ya. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, lalu selanjutnya ada seminar hasil ya, praktek pembuatan sanitizer yang satu ini. Ya, apakah yang kedua ini sepertinya perlu juga ya kita seminarkan ya. Iya Bu Ayu, perlu itu Bu Ayu. Ya, jadi kita seminarkan. Dokumennya berbeda-beda itu mahasiswa. Iya, nanti kita tetapkan kelompoknya, nanti kita tentukan kalian diskusi secara kelompok memilih olahan pangannya yang mau kalian jadikan contoh seperti itu. Jadi kalian istilahnya membuat
apa namanya contoh usaha seperti itu. Kalau misalnya ekonomi teknik semester ini kan ya, jadi sejalan sekali dengan ekonomi teknik. Biasanya di ekonomi teknik itu nanti akan ada tugasnya itu untuk membuat keuangan suatu perusahaan yang kalian rencanakan seperti itu. Nah, kita membuat dokumennya, dokumen GMP-nya seperti itu. Oleh yang tadi kita ngurusin duitnya di ekonomi teknik, di sini kita menyusun dokumen untuk teknis pengerjaannya ya, supaya sanitasi sama hygiene-nya tercapai seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mau lihat bobot penilaian? Silahkan. Udah ngerti semua nih atau bingung semua nih? Ayo silahkan. Nih kayak Denny punya usaha misalnya keripik pisang ya. Nah, Denny harus buat dokumen CPPOB-nya, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, jadi dokumen CPPOB itu apa tujuannya nanti? Nah, tujuannya ya sebenarnya untuk mencapai kepercayaan konsumen. Nah, yang akhirnya bisa dikeluarkan nomor izin edarnya, misalnya kalian ke BPOM seperti itu atau ke Dinas Kesehatan ya. Jadi nanti ada mata kuliah pengemasan juga ya. Nah, di pengemasan kalian apa yang ada di kemasan misalnya. Ini pokoknya mata kuliah semester yang lumayan inti banget ya di kita. Jadi kalau kalian serius banget nih di semester 5 ini luarannya bisa jadi produk. Nah, nanti di semester 6 kita kembangkan produk yang kalian inginkan, baru semester 7 kalian pasarkan, selesai. Ya Ibu, silakan Ibu, maaf. Semester 5 ini kan yang MBKM itu Bu Ayu ya. Karena semua kuliah itu di semester 5 ini terlibat semua ya ke ini pengolahan pangan itu tadi kan. Nah, jadi kalau kalian nanti ada tugas ya, misalnya di teknologi pengemasan, mau lihat apa aja yang wajib ada di kemasan, seperti itu. Nah, salah satunya yang ada di wajib di kemasan itu adalah nomor izin edar. Nah, untuk memperoleh nomor izin edar, kalau ada kemasan makanan di sampingnya ya, kalian boleh lihat ada BPOM MD misalnya, atau PIRT. Nah, dua itu jenis izin edar. Nah, untuk dapetin itu, kalian harus paham GMP yang kalian peroleh di mata kuliah sanitasi industri. Oke? Ada pertanyaan? Kecepatan ya saya ngomongnya. Bu, cepet banget ngomongnya, Bu. Pelanin. Nah, enggak apa-apa. Ya? Iya, sebenarnya kecepatan, Bu. Cuma iya. agak saya tuh internet saya di sini tuh sudah 6G sepertinya ya. Jadi saya tuh kalau ngomong cepet banget gitu ya. Nah, Ayu, pada orang pintar, Bu Ayu. Pak Sarya tuh cepat juga ngomongnya kan. Masya Allah, alhamdulillah. Kan Ibu juga ini cepat, kadang kebiasaan ngomong cepat gitu ya. Iya, benar susah. Ya, jadi kita ulangin ya. Oke, kita ulangin ya. Oke. Ya, kita ulangin ya. Ini CPL ya, tahu ya capaian pembelajaran lulusan, learning outcome yang akan kalian peroleh di mata kuliah ini. Ya, ini ada CPMK-nya, ya ada 7. Jadi setelah lulus ini kalian harus ya pasti bisa menguasai ke-7 ini. Ya. Oke. Sampai di sini paham. Nah, jadi kalian harus tahu apa aja materi di mata kuliah sanitasi industri. Harus cari tahu apa aja sebelum dikuliahkan. Harus lebih banyak belajarnya karena kita tidak ketemu offline. Oke? Nah, untuk tugasnya di mata kuliah ini akan terbagi menjadi 2, yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ya, project based learning ini akan mewakili juga mata kuliah SKS praktikumnya seperti itu. Nanti kami akan diskusikan lagi dengan dosennya untuk satu SKS praktikumnya seperti apa. Ya, apakah cukup diwakilkan dengan satu ini atau nanti kita akan tambahkan lagi pertemuan untuk praktikumnya seperti itu ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Paham?
Nanti teknis pengerjaan ini semua akan saya buatkan. Bukan langsung minggu depan selesai, enggak. Ya, nanti kita siapkan timeline waktunya. Kapan kalian harus punya judul, kapan kalian mengerjakannya, kapan harus selesai, dan kapan harus diseminarkan. Ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita punya ini, ya, kriteria penilaian. Ya, nah jadi kriterianya sesuai dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, jadi di sini ada penguasaan pengetahuan. Penguasaan pengetahuan akan kita buktikan dengan UAS dan UTS. Ya, UTS dan UAS-nya tetap ada. Ya, nah. Lalu ini tadi, yang tadi sebelumnya kita punya tugas terstruktur dan tugas mandiri, masing-masing nilainya 20-20. Kalau kalian mau diskusikan berapa persen bobotnya, boleh silahkan kita diskusikan sekarang. Ya. Nanti ini juga akan saya sampaikan ke dosen PJ-nya, kebetulan hari ini berhalangan hadir, ya beliau sedang kuliah PMM ya. Ada yang ikut PMM? Nanti kita diskusi Bu Ayu berempat. Iya, ya nanti kita sampaikan lagi. Ya, nah ini ada materi perkuliahan yang sekiranya akan kalian temukan, akan kalian dapati selama perkuliahan. Ya, kita lihat dulu sekilas ya. Nanti di sini ada yang kosong-kosong, ya, ada yang kosong. Kosong itu untuk apa? Nah, disitulah kalian nanti akan melakukan project, ya. Jadi nanti ini yang kosong dan masih memungkinkan untuk kita padatkan lagi pertemuannya sehingga tersedia ini slot, Bu Ayu ya, untuk apa diskusi-diskusi gitu Bu Ayu ya? Iya, tersedia slot untuk project based learning-nya ya. Ya, seperti yang kalian ketahui, satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka, 50 menit belajar mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Ya, jadi pengerjaan tugasnya itu lebih banyak ya, tugas mandiri dan tugas strukturnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan metode pembelajaran ini satu lagi tabelnya nanti ya. Metode pembelajarannya ada ceramah sama PJBL. Ya, ada project based learning. Nah, nanti kita akan padatkan materi-materinya dengan metode ceramah, lalu nanti akan dibagi sisanya slot-slot kosong untuk project based learning-nya. Jadi kalian tidak kuliah, tapi melakukan diskusi, bisa diskusi tatap muka dengan dosennya, atau bisa diskusi di learning saja, dan kalian berdiskusi secara berkelompok seperti itu untuk menyelesaikan project-nya. Oke. Nah, ya jadi sampai di sini kalian harus mulai baca-baca ya materi-materi perkuliahannya yang akan kalian dapatkan ya. Jadi mulai dipelajari ya. Nah, ini yang pertama kita punya sedang berlangsung ya lingkup perkuliahan. Ya, lalu yang materi selanjutnya bisa pertemuannya ini digabungkan gitu ya. Nanti pertemuannya akan kita diskusikan lagi dengan dosennya, nanti akan saya sampaikan ke kalian ya. Harus tahu apa beda sanitasi dan hygiene. Apa itu sanitasi dan hygiene, coba ayo, apa beda sanitasi dan hygiene? Ayo silahkan, ada yang mau menjawab? Silakan. Jangan Bu Ani yang jawab, Bu Ani mah sudah di luar kepala gitu ya. Bu Ani mau bilang, ada lagi Bu Ayu, sanitasi dengan sanitizer. Ya, sanitasi, hygiene, sanitizer. Apa bedanya? Oh, Pak Adion, silakan Pak Adion. Nah, Pak Adion sudah hadir ternyata. Mohon maaf Pak Adion. Kurang. Bilang tadi kita udah mulai dulu, tapi nanti yang dosen-dosen kita 10:30. Sorry, Ibu, ini silakan duluan. Lagi ya, ini apa lagi ngikuti aja. Iya, baik, Pak. Mungkin kasih 20 menit Bu Ayu, nanti saya aktif ya. Sebentar lagi penelitian cuma masuk aja tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Bu Ayu, Bu Ani. Maaf Pak Dion, kami lagi kemarin ini kan Pak Dion sibuk, takut ganggu Pak Dion. Kemarin juga diskusi dengan Bu Ayu.
Oke, enggak apa-apa, silakan Bu Anik, Bu Ayu, Bu Anik dan Bu Ayu kan udah sangat senior ini, udah paham. Oh iya. Sama lah, saya aja Bu Anik lebih paham dari Pak saya. Dion. PJ-nya Tidak Pak apa-apa, Dion, kita sama-sama kan belajar. estafet. Pak Dion lagi PJ-nya. Enggak apa-apa, siapa aja sama. Makasih Bu Anik ya, Bu Ayu. Pak Dion ya. Makasih banyak Bapak. Thank you Bu Anik, Bu Ayu. Ya, alhamdulillah ya Pak Dion bisa bergabung kita sekarang ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan masih bisa ditanyakan ke dosen-dosennya yang hadir hari ini. Silakan, ada yang mau menjawab. Kita diskusi dulu singkat nih. Saya Bu. Ya, Denny, Bu. silakan. Sayanya ini siapa, sebutkan nama dulu. Denny Bu. Oke, silakan. Rebutan ini. Ya, silakan Denny. Abang lebih steril Bu Ayu. Iya, nanti Bu. Satu-satu. Beda Ini- sanitasi dan hygiene. Apa, Denny? Jadi kalau hygiene itu Bu, proses memelihara kebersihan sebuah produk, suatu produk, sedangkan sanitasi upaya memelihara kebersihan lingkungan produk Bu. Oke, dapat bocoran dari mana itu? Google Bu. Ya, silakan, tadi Rakas mau jawab. Silakan Rakas. Kalau Rakas kurang lebih sama Bu. Kalau hygiene itu proses melindungi kebersihan suatu produk dari subjeknya gitu Bu. Tapi kalau sanitasi adalah Oke. proses Ya. memelihara dengan melindungi lingkungan dan subjeknya. Oke, ya jadi berdasarkan bocoran dari Google ya. Nah, yang bisa kalian rangkum tanpa kata-kata dari Google, bahasa kalian sendiri itu apa? Coba Denny, Rakas. Izin Bu. Ya, silakan. Jadi kalau hygiene itu lebih ke melindungi pada produknya Bu. Jadi Oke. kebersihan produknya gitu nah Bu. Sedangkan Oke. sanitasi bisa dibilang kayak tempat menyimpan Oke. produk ataupun tempat Rakas, memproduksi gimana, produknya Bu. Rakas? Kalau menurut Rakas mungkin Bu, hygiene itu melindungi kebersihan langsung yang bersangkutan dengan produknya tadi Bu. Misalnya dari kotaknya, terus juga Oke. cara Ya. dalam pembuatannya, proses. Nah, tujuan akhirnya sama ya. Tujuan akhirnya sama, menjamin kebersihan produk. Ya, jadi perbedaan sanitasi sama hygiene itu, sanitasi itu tempatnya, hygiene itu yang kerja. Ya, itu sederhananya aja. Ya, soalnya bahasa Google-nya kelewat jelimet gitu kan ya, akhirnya kalian pusing sendiri gitu kan ya. Sanitasi tempatnya, hygiene orangnya. Sudah. Nah, tujuan akhirnya benar untuk ke produknya. Ya, nah jadi itu yang akan seputar-seputar itulah yang akan kalian pelajari di mata kuliah sanitasi ini. Oke, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Izin Bu. Nanti Bu yang ikut praktikum, misalkan ada kawan ini Jambi itu harus ada sertifikat vaksin ya Bu? Harus vaksin dulu. Oh, itu nanti teknis pelaksanaannya kita diskusikan lagi. Ya, teknis pelaksanaan syarat-syarat untuk bisa ke lab itu seperti apa nanti kita diskusikan dengan jurusan. Ya, karena jurusan sepertinya menyediakan untuk perkuliahan offline juga. Ya, tapi tidak dalam 1 bulan ini enggak. Jadi kita rancang dulu kan kalian punya proyek, kalian rancang dulu proyek kalian seperti apa, baru nanti bisa dieksekusi. Makanya nanti kita buat timeline-nya. Ya, oke. Oke Bu. Nah, Oke Bu, makasih Bu. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Perbedaan sanitizer dan apa tadi Bu? Dan sanitizer. Sama steril. Steril sama hygiene. Oh, steril sama hygiene. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan sanitizer? Beda sanitizer dengan sanitasi ya, sanitizer. Oke, apa itu sanitizer? Silahkan. Ayo, kita diskusi. Sanitizer pembersih Bu. Ya, sanitizer bahan yang kita gunakan untuk melakukan pembersihannya, sanitasinya. Ya, nah jadi pakai kalimat. Ya, jadi itu nanti yang akan kita lakukan proyeknya. Ya, jadi nanti kita bentuk kelompok, bikin proyek, terserah kalian mau tipe sanitizernya yang mana. Ya, bisa sanitizer untuk digunakan untuk peralatan, bisa untuk lingkungan, untuk bahan baku, bisa untuk sanitasi pekerjanya.
ya. Jadi sanitizernya tipenya kalian yang diskusikan per kelompok, baru nanti kalian uji kemampuan sanitizer kalian yang kalian buat. Oke. Nah, next lalu kita punya kontaminan ya, cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya ini yang pasti, nah itu untuk mengetahui akhirnya di kalian ketika membuat dokumen JMP tadi, nah kalian harus mampu menjelaskan bagaimana kalian mengurangi atau menghindari sumber-sumber kontaminan pada proses produksinya. Ya, nanti di proses produksi nanti keluarlah nanti ada materi CCP-nya seperti apa. Nanti bagaimana kalian mengatasinya, ya. Next, ini tadi ya, menjelaskan sanitasi, bahan baku, air, ya, ini air. Nah, jadi air yang kalian gunakan untuk proses produksi itu harus jelas ke kualitasnya, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan air sumur, misalnya. Air sumur berarti biasanya harus melakukan pengujian terhadap air itu minimal setahun sekali, ya, baiknya itu 6 bulan sekali, ya. Kalau misalnya kalian nanti mau bekerja, maksudnya mau buat industri pangan sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian gunakan air pump, kalian cukup memantau ya atau meminta hasil uji dari air pump yang kalian gunakan. Nah, apabila pada saat proses proses berlangsung produksi ada kejanggalan pada air yang kalian gunakan, itu bisa dites secara organoleptik. Jadi kalau misalnya kan ciri-ciri air yang baik tidak berwarna dan tidak berbau. Ya, jadi kalau secara organoleptiknya sudah aneh, itu jangan digunakan. Nah, bisa kalian kumpulkan. Berasa satu Ayu. Ya, tidak berasa. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya air pumpnya tiba-tiba hari ini keruh, berwarna, terus ada rasanya, itu langsung dikumpulkan, langsung bisa dilaporkan ke pumpnya. Ya, jadi itu tidak usah digunakan untuk proses produksi, nggak bisa. Ya, ini jenis air yang digunakan. Ya, jadi harus jelas. Nah, lalu ini ada tambahan Bu Ayu. Jadi silakan, Bu. Dicek juga itunya bakteri Escherichia coli. Iya, jadi dibawa kalau bikin sumur jangan langsung langsung dicek, dibawa ke badan BP POM, dicek ada E. coli-nya apa enggak. Benar. Apa Bu Ayu ya, nambah-nambah dikit. Iya, silakan Ibu. Ini kan kita sama-sama jelasin aja sih sebenarnya. Ya, lanjut Bu Ayu. Iya, Ibu. Ini lalu selanjutnya kita punya sanitasi pekerja ya, SSOP, Standar Sanitation Operational Procedure, ya. Ini ada definisi sanitasi pekerja ya, kesehatan personal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pekerja kalian ada yang bersin-bersin, apalagi sekarang masa pandemi seperti itu kan ya. Nah, jadi layaknya dia tidak dibolehkan bekerja pada hari itu, harus dipulangkan hingga dia sembuh seperti itu ya. Jadi kebiasaan pekerja misalnya setelah dari kamar mandi harus seperti apa gitu ya. Itu semua harus ada tertulisnya, harus ada dokumennya. Berapa kali misalnya kalian melakukan pembersihan tempat sanitasi pekerja, misalnya sanitasi pekerja itu misalnya kamar mandi gitu ya, tempat cuci tangan ya. Jadi ada form checklistnya kayak gitu ya. Nah, lalu misalnya sekarang masa pandemi gitu ya, bagaimana kita menerapkan pekerja pada masa pandemi seperti ini ya. Nah, jadi teknis-teknisnya misalnya baru datang apa yang dilakukan, lalu maskernya harus diganti, jangan masker yang dipakai dari rumah itu dipakai untuk bekerja, kan seperti itu ya. Nah, lalu kita punya next selanjutnya proses sanitasi peralatan ya. Fasilitas produk akhir ya, jadi harus jelas semuanya, ada SOP-nya ya, SOP-nya harus jelas ya, standar operasional prosedurnya harus jelas ya. Misalnya kalian SOP pertama pekerja masuk ya harus cuci tangan, harus gini, harus ganti baju kerja dulu, tersedia ruang gantinya, berarti kan apa aja yang diganti, harus pakai apron, penutup kepala, sarung tangan, yang seperti itu ya. Nah, lalu SOP pemilihan lingkungan yang dipilih seperti apa, ini konstruksinya seperti apa, seperti itu ya. Cat dindingnya tidak boleh yang mengelupas, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi semuanya itu jelas sekali
deskripsinya ya, itu tidak boleh dianggap remeh. Ya, ini fasilitas sanitasi dan sistem pembuangan serta pengolahan limbah dari proses produksi itu seperti apa. Ya, SSOP juga bagaimana untuk mencegah kontaminasi silang produk akhir pengolahan ya, untuk mencegah kontaminasi silang ya. Jadi berarti antara produk mentah sama produk masak itu lokasinya berjauhan, atau misalnya alat yang digunakan itu tidak boleh alat yang sama sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Apa itu yang dimaksud dengan kontaminasi silang? Silahkan. Ayo, nggak lulus nih mikrobiologinya. Silahkan. Suara saya jelas? Oh, absennya gimana? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Sudah jalan, Bu. Ya, nanti yang belum nanti kita cek lagi ya. Oke, siapa yang mau jawab apa itu kontaminasi silang? Jangan Raka sama Denny lagi. Itu tipe-tipe orang yang banyak omongnya itu, kayak saya kayaknya. Ya, mau ngomong terus ya. Kalau udah ngomong nggak mau diem, saya nggak itu. Ya, tapi katanya silahkan. pintar, Bu. Pintar sama ember beda tipis nanti jatuhnya kalau kayak gitu. Oke, silahkan. Milva, apa nih Deborah? Jangan senyum-senyum aja, mentang-mentang senyumnya manis. Oke, silahkan. Ini ada Adilia, Nabila, Risma. Nggak apa-apa, kita sharing aja. Ngobrol-ngobrol aja. Ilham Amanu, silahkan. Ilham Amanu. Kontaminasi silang adalah perpindahan bakteri atau mikroorganisme dari suatu substansi ke substansi yang lain, Bu. Iya, contohnya. Kalau kita dari pisau ke daging, kok kita motong daging atau motong tempe kan, ada kuman di pisau pindah ke tempenya. Terus? Gitu. Ya, jadi kalau misalnya pisau yang kamu gunakan untuk memotong daging, jangan digunakan lagi untuk memotong sayuran. Karena nanti yang alaminya tidak terdapat di sayuran, tiba-tiba ada di sayuran karena kontaminasi silang dari pisau yang kamu gunakan. Gitu ya, Ilham. Oke, mantap ya. Ya, jadi udah hebat ini ya, sudah belajar sepertinya sebelum kuliah ya. Oke, silahkan selanjutnya kita lihat ini ya. Ini ya, kebersihan, prosedur sanitasi ya, pemanfaatan sanitizer yang baik seperti itu ya. Bagaimana kita teknik sanitasi yang kita gunakan ya, sesuai nggak dengan bahan kita gitu kan. Tekniknya mau seperti apa yang kita gunakan, mau pakai uap, air panas, atau cukup dengan kimiawi dan perlakuan penggunaan sanitizer seperti itu ya. Ini ada jenis sanitizer, persyaratan sanitizer yang baik ya. Ini nanti ya yang mau kita PJBL-in ya. Jadi semua tentang sanitizer nanti kita kumpulkan jadi satu, nah, kita jadikan PJBL seperti itu ya. Aplikasi sanitizer sesuai dengan penetapan SOP ya. Jadi pelatihan, pengawasan dan pengecekan penggunaan sanitizer ya. Jadi harus jelas, tidak boleh berlebihan, apakah jenisnya yang mana yang mau kita gunakan seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ini mampu menguasai dan memahami konsep food hygiene standar ya. Jadi menguasai konsep GMP. Nah, GMP ini yang ada dokumennya tadi. HACCP ada dokumennya? Ada ya. HACCP ini lebih di atas level lagi dari GMP ya. Jadi kalau kita udah lulus GMP-nya, nah jadi untuk mempelajari HACCP-nya nanti lebih gampang lagi gitu ya. Jadi ini hal yang seiring sejalan ya. Cuman HACCP ini lebih lengkap lagi gitu ya, lebih banyak lagi dokumennya. Jadi untuk tugasnya kita berhentikan saja sampai GMP, tapi untuk materinya nanti akan disampaikan ya. Ini ada SSOP, 8 kunci SSOP, cakupan tujuan dari GMP, aspek-aspeknya apa saja ya. Lalu prinsip HACCP, CCP dan CCP. Lalu kita ada ujian semester ya. Jadi dua itu tadi yang akan kita gunakan untuk proyek kita ya. Ini salah ya, bukan stop share. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ke peraturan dan tata perkuliahan ya.
Perkuliahan wajib ya 75% ya untuk bisa diinput nilainya di akhir ya. Kalau tidak berarti nilainya tidak bisa diinputkan ya. Nah, apalagi peraturannya? Wajib masuk Zoom. Berapa lama? Kalau ada kuliah tatap muka ya lewat Zoom. 10 menit, Bu. Sudah berada, berarti 10 menit nanti kita kunci gitu. Ya, Bu. Komitmen ya, karena ini tidak bisa dicek sama dosennya terus kan ya. Nanti alasannya, Bu tadi terkeluar. Tahu dari mana dosennya terkeluar atau baru datang? Ya, jadi itu kejujuran kalian ya. Wajib sudah berada di Zoom 10 menit. Setuju ya semua 10 menit. Itu yang jawab tadi 1 orang. 7, Bu. Ya. Setujunya cuma berapa orang? 7, Bu. 7, Bu. 7, Bu. Wajib Kamera, Bu Ayu. Ya, oke kamera ya. Kamera on cam. Kecuali memang jaringannya bermasalah, silakan dilapor, di chat ketuanya atau dosennya atau di grup kalau ada grup. Masalah wajib melapor. Oke, apalagi? Silakan. Kalian yang banyak masalah nih, biasanya dosennya nggak ada masalah. Jadi ini peraturan-peraturan tata tertib ini ya Bu Ayu ya, mahasiswa, ini memang kesepakatan kita. Jadi dosennya enak, mahasiswanya enak. Jadi jangan nanti dibilang Bu Ayu, Bu Ani diktator ya. Jadi sama-sama kita. Makanya kalau tadi keberatan 10 menit, Pak, Bu, 15 menit lah Bu, kecepatan 10 menit. Karena itu tadi kata Bu Ayu, kita harus konsekuen. Ketika kita udah netapkan bersama 10 menit, nah ketika udah lewat 10 menit, itu nggak bisa lagi kita admit ya. Nah, ada lagi banyak alasan. Terus gini Bu Ayu, kalau misalnya dia tidak bisa masuk kuliah atau dari awal jaringannya susah, itu diberitahu dosennya di rang waktu 10 menit tadi. Jadi misalnya kita masuk kuliah jam 8. Nah, kita kan kasih waktu sampai 8.10. Jadi sebelum 8.10 itu udah dikasih tahu dosennya atau ke ketua, nanti kita melaporkan ke dosennya bahwa mungkin nanti terlambat jaringannya bermasalah. Ya gimana Bu Ayu? Maksudnya dia udah mencoba-coba nggak bisa terus susah gitu sih. Karena kan ini kuliah kita nanti selain tersedia di secara Zoom, nanti di e-learningnya wajib mengakses e-learning ya. Jadi nanti setiap materi akan saya buatkan forum diskusinya seperti biasa, wajib menyampaikan 1 pertanyaan dan menjawab 2 pertanyaan diskusi yang terdapat di situ. Ya, jadi sudah bisa mewakili Sen. Ya, jika tidak bisa mengikuti ya. Nah, jadi lebih longgar lah sebenarnya kita ya. Jadi kalian nggak usah banyak neko-neko, nggak aneh-aneh, gampang kok gitu kalau cuma sekedar untuk memenuhi absennya, karena kan semua itu ada di kalian ya. Kalian yang nerima ilmu, kalian yang nipu juga kalian yang dosa gitu kan ya. Jadi yang penting kejujuran. Iya, jadi sekarang ini kan yang tahu kita jujur nggak jujur kan cuma hati kita sama Allah. Sebenarnya tanggung jawab dia dengan Allah dengan yang di atas. Iya. Kita udah kasih tahu seperti itu. Wajib mengerjakan tugas ya, tugas hukumnya wajib. Tugas. Ini Bu Ayu, jadi ya enggak salah juga dosennya jadi kadang negatif thinking. Karena kan seringnya Bu Ayu ya. Iya. Aku juga ngalami, jadi pas seminar, pas ujian, itu lancar jaringannya. Begitu kita tanya, langsung keluar. Jadi kan ini jujur apa enggak gitu kan. Jadi kalau tiba di pertanyaan sering hilang gitu. Jadi 1-2 pasti ada yang nyeleneh seperti itu, tapi jangan sampai karena 1-2 tadi yang lain jadi kena juga gitu ya. Iya. Yang kejujuran lah itu yang penting ya. Iya. Insya Allah kita percayalah anak THP baik-baik ya Bu Ayu. Iya. Iya Bu. Amin. Doa ya Sumandro. Amin. THP itu anak paling tua. Oh, jangan mau kalah dengan tep. Anak paling tua. Tep anak yang paling bungsu. Masa lebih sopan anak bungsu pada anak tua? Anak tua itu ngasih harus jadi contoh.
Ya, kita paling tua kita ini, yang dosen-dosen di TIP itu kan dari THP semua awalnya kan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, Kan selanjutnya. kalau ada dari mahasiswa, ini kata Ibu, ini kesepakatan. Jadi kalau mau buat peraturan-peraturan ini kita kesepakatan antara dosen dengan mahasiswanya, biar sama-sama enak. Enak di kita, ketujuh sama orang. Kalau bahasa Padangnya lama di awak, ketujuh deh orang. Ya, jadi sama-sama enak ya. Nah, ini nanti untuk masalah format tugas nanti akan saya selesaikan dulu ya, belum saya selesaikan dan belum didiskusikan juga dengan seluruh dosennya. Teknis perkuliahan kita biasanya ada tatap muka ya, tatap muka lewat Zoom. Lalu tersedia juga e-learning. Ya, lalu ada yang PJBL tadi ya. Nanti kita lengkapi lagi yang lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Adilia izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Itu, Bu, mengenai air yang digunakan untuk pengolahan pangan. Tadi Ibu kan mencontohkan air pump. Kalau misalnya menggunakan air galon, itu kan saya dengar kan kalau air galon udah disterilkan, makanya bisa dikonsumsi langsung. Iya. Nah, tapi kayak pernah dengar juga itu, Bu, dalam air galon itu tuh masih ada mikroorganismenya. Jadi sebagian orang kalau mau mengkonsumsi itu harus direbus dulu. Nah, kalau untuk digunakan pada proses pengolahan pangan ini sebaiknya gimana, Bu, untuk meminimalisir dampak yang akan didapat, Bu? Iya, terima kasih ya. Jadi yang pertama harus kita luruskan dulu pertanyaannya adalah air galonnya, air galon isi ulang atau air galon komersil itu. Ya. Nah, atau jadi iya. Kalau air galon isi ulang itu tidak masalah selama mereka mematuhi standar penggantian filter alatnya. Dan mereka sebenarnya juga diwajibkan untuk melakukan pengujian air yang mereka produksi minimal 6 bulan sekali. Kalau mereka memang menerapkan peraturan tersebut, kalau kita menggunakan air galon isi ulang tadi, nggak ada masalah, kita tinggal minta bukti pengujian mereka. Itu yang kita lampirkan ke dokumen GMP kita. Gitu. Nah, tapi kalau udah air galon yang komersil, itu biasanya udah nggak masalah karena mereka sudah ada izin BPOM-nya. Ya, jadi di dokumen kita nanti kita sampaikan aja jenis air yang kita gunakan untuk proses produksi pemasakan misalnya adalah air Artes. Nah, ini nomor BPOM-nya gitu, dicantumkan nomor BPOM-nya gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya air galon isi ulang yang kita gunakan dari depot air Rahayu Berjaya, ya, dia melakukan pengujian misalnya. Amin. Ya, nah nanti lampirkan dokumen. Iya, lampirkan dokumen hasil pengujian lab airnya tadi. Ya, jadi kalau kita buka depot air minum itu untuk pengurusan pengizinan itu harus dilakukan pergantian filter 6 bulan sekali, lalu dilakukan pengujian lab ya, bakterinya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, selama 6 bulan sekali. Kalau lolos uji lab berarti aman untuk digunakan. Yang jadi permasalahan sekarang kan air galon itu dia sudah buka sekali, uji sekali pertama pembukaan, seterusnya berjaya gitu kan, tanpa dilakukan pengulangan pengujian, itu yang bahaya. Ya, jadi kalau kalian menggunakan air minum isi ulang, nggak ada masalah untuk dikonsumsi langsung, karena kan dia tidak berwarna, berbau, tidak berasa. Yang jadi permasalahan, apakah dia melakukan pengujian 6 bulan sekali dan mengganti filternya, gitu. Ya, jadi dicek ya, bang, filternya diganti nggak nih, gitu ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, silahkan. Mungkin masih bersangkutan dengan pertanyaannya si Adil, Bu, mengenai air yang baik diminumkan, Bu, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Iya. Terus ada tuh, Bu, air minum yang ada manis-manisnya. Iya, Bu. Iya, jadi dia mengaku mineralnya tinggi. Jadi kalau mineral itu biasanya memiliki kemampuan untuk melekat di reseptor rasa kita, jadi memiliki rasa. Ya. Jadi mineral itu dia bisa berikatan sama, boleh belajar ya nanti di uji sensori harus apa segala macam gitu kan, pelajaran lebih lanjut gitu ya. Jadi reseptor rasa kita itu ada di mana indera pengecap kita, ayo
Kan bukan seperti yang zaman dulu lagi ya, manis di ujung, di tengah pahit, atau di mana asam gitu. Enggak ya. Jadi seluruh tes bud kita itu memiliki kemampuan untuk mengecap rasa. Ya, nggak ada diplot-plotkan di bagian mana nggak ada. Ya, jadi kemampuan senyawa-senyawa itu berikatan sama reseptor rasa tadi itu. Nah, jadi si mineral itu punya kemampuan untuk mikat situ ya. Jadi sama kayak misalnya, kenapa daun stevia bisa manis? Padahal kalau dipikir dia daun ya, dia bukan gula gitu kan ya. Dia berikatan di reseptor rasa manis, nah sehingga memberitahu ke otak kalau itu rasanya manis gitu. Ya, dan kemampuan mengikatnya itu lebih lama daripada gula. Jadi kalau kalian minum yang stevia tuh, jadi manisnya lama hilangnya. Nah, tapi kalau gula sebentar hilang seperti itu. Ya, jadi kemampuan dia mengikat dengan reseptor rasa itu juga berpengaruh gitu. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjutnya belajar lebih dalam lagi. Kalau nggak dapat di materi kuliahnya cari lebih lanjut seperti itu. Ya. Ibu, makasih Bu. Bu Ayu, saya boleh bertanya ke mahasiswanya? Oh, silakan Bapak. Oh, udah bisa gabung Bapak. Silakan, kita nunggu dari tadi. Silakan Bapak. Iya. Kalau saya itu gimana itu ya, Denny? Bapak bertanya kenapa tidak boleh kita minum, harus air tidak berwarna, tidak berasa, tidak berapa lagi itu berbau. Nanti tidak bisa minum kopi kita dong. Iya, Pak. Air apa? Air putih. Putih ya. Ay, minum kopi tidak bisa Pak ya, Bu Ani, pencinta kopi. Saya Bu Ani nggak minum kopi. Saya jual air minum, air tidak berwarna, tidak berasa, tidak ini, bisa tutup warung kopi kita ya, dak? Iya Pak, semangat Pak. Menjual kopi tanpa warna dan rasa. Air sehat yang digunakan untuk pengolahan. Kopi tawar. Ya, sehatnya kopi tanpa gula sih. Bu Ani, Bu Ayu, saya mohon izin keluar, tapi 3 menit boleh saya ikut nimbrung sebentar dikit? Ya silakan Bapak. Kita nanti mau lanjut diskusi sebenarnya, mau ngajak Bapak diskusi. Oke, terima kasih. Saya sangat tertarik ya. Ini memang Bu Ayu, Bu Indriani ini memang ini ya, sangat oke menghidupkan suasana ya. Kalau Bapak kayaknya ngajar kok. Bu Ayu, saya minta maaf Bu Ayu ya, Pak Dion PJ, cuman mungkin beliau sibuk sekretaris jurusan, sekretaris internasional. Jadi udah yang RFSPS yang lama itu dinikah lagi, saya minta tolong Bu Ayu. Jadi ya sama-sama lah. Bu Ayu yang banyak berperan. Jadi makasih Bu Ani. Jadi kalau Bapak ngajar kayaknya tegang semua itu kan, terdiam semua ini. Kenapa Bu Ayu ini kok senyum semua ini kayaknya, hidup semua videonya, jadi cemburu juga Bapak ini kayaknya. Iya, kayaknya Bu Ayu ini di dosen disenangin mahasiswa ini. Enggak, Ibu favorit. Oh, alhamdulillah. Ya, dengan saya bukan alumni Unja mungkin ya, jadi tidak mengetahui karakteristik bagaimana di Jambi ini mungkin ya. Iya Pak Dion pada buka kamera semua, itu kemarin ada yang nggak buka kamera, betul lah. Enggak Bu, jangan-jangan lebih menakutkan dengan Ibu Ayu, jadi buka semua gitu kan. Oke. Enggak lah. Ya, jadi yang saya hormati Bu Ani, Bu Ayu, saya mohon maaf ya Bu Indriani, saya biasanya manggil Bu Ani ya. Jadi mungkin ada yang kok dari mana kata-kata Aniknya ini, dari nama belakangnya, karena memang kebiasaan ya. Jadi Bu Indriani sebenarnya ini. Pak Dion, kalau bapak saya tuh kasih namanya tuh Indri Ani, nggak pakai Y. Cuma nggak tahu di keluarga ini dari berlima keluarga, saya anak nomor 4, yang tidak ada aktenya itu saya. Jadi lahir di Jakarta kan. Terus aktenya nggak ada, jadi dibikin dengan gurunya tuh ditambah Y. Sebenarnya kalau kata ayah ngomong, kalau ayah kasih nama kau tuh nggak pakai Y, jadi Indri Ani. Mungkin Aninya dari sana Pak Dion, maaf. Jadi orang Padang, namanya orang Jawa, karena merantau. Merantau ya, sama itu kasusnya dengan kakak saya yang pertama itu begitu, namanya Devi Oktoraneri kan, tetapi orang ditambah Devi Okto agak susah, di Devi Yoktoraneri, padahal dia Okto itu maksudnya Oktober, orang tua Devi dikasih oleh gurunya waktu SMA, waktu bikin birth sertifikat keterangan lahir itu apa namanya begitu itu, akte kelahiran itu dikasih Devi Yoktoraneri kan, tapi ya gimana harus begitu kan sampai akhir. Jadi sama Pak Dion, jadi kayak abang Seng tua itu kalau dikasih nama dengan ayah itu kan Irwan Nafizar. Jadi di SD itu ditukar-tukar gitu karena adiknya tuh Irmansyah, karena pindah-pindah akhirnya di Padang itu terakhir kami tinggal di Padang disamain dia kan, beda 2 tahun disamain sekolahnya itu. Jadi karena adiknya tuh Irmansyah, abang Seng tua dikasih Irwansyah, padahal Irwan Nafizar.
Terus yang kakak saya yang cowok, yang cewek nomor 3 itu juga Rosmirawati. Nah dikasih namanya Irawati. Jadi bikin Irawati. Ya dirubah-rubah gitu. Iya. Jadi sangat ini ya. Jadi kalau dengan mata kuliah sanitasi seperti yang dijelaskan oleh Bu Ayu tadi ya, tidak boleh seperti itu ya, cross kontaminasi namanya ya. Yang alat yang ini dipakai untuk alat yang itu ya. Apalagi kalau jaminan halal ya, yang bekas yang ini dengan itu tidak boleh disatukan, dibedakan ya. Jadi ini seperti yang dijelaskan Bu Ayu dan Bu Indrani tadi sangat urgen sekali di sanitasi ya. Jadi mata kuliah sanitasi seperti yang dijelaskan tadi juga ya. Jadi ini awal nih. Kalau sanitasinya nggak benar ya, itu GMP, HACCP sampai ke standar mutu yang Pak Dian pakar itu HACCP, GMP, nanti itu Pak Dian tuh Ayu. Maksudnya begitu, kalau prasyarat utama di bawah itu tidak selesai, GMP dan sanitasi itu tidak selesai, itu mau sertifikat apapun ke atas ya, apalagi dengan ISO atau yang lain-lain itu akan makin sulit ya. Jadi mau jadi auditor halal pula kalian atau mau jadi apapun izin usaha dan lain-lain itu akan susah ya. Jadi makanya maksud Bapak mata kuliah ini sangat penting ya. Di dasar walaupun kesannya kok bersih-bersih aja penting Pak ya. Ya itu produk utama bersih-bersih itu penting. Ya kalau tidak bersih dia tidak keluar sertifikatnya. Ya dari semua standar mutu yang lainnya. Oke. Kalau nggak salah mata kuliah kita ini juga wajib ya, Bu Ayu ya, Bu Ayu. Iya, wajib Bapak. Ya wajib. Jadi makanya itu mata kuliah wajib. Jadi kalian harus lulus di mata kuliah ini, itu yang ditekankan. Tadi kontrak dan lain-lain Bu Ayu telah menjelaskan, jadi Bapak tidak ini lagi. Cuma pesan Bapak itu aja ya, kita sekalian semua ikuti komitmen seperti yang telah kita sepakati dari awal ya. Kesepakatan itu penting ya. Jadi kalau memang tidak bisa dan susah ya, jangan bikin kesepakatan yang berat-berat ya. Akan berdosa sampai akhir ya, akan berat sampai akhir gitu ya. Tapi kalau seandainya udah komit ya, kita ikuti sesuai dengan yang telah digariskan dengan kesepakatan bersama. Jadi bagus sekali ya Bu Ayu dan Bu Ani tadi bikin kesepakatan, ditanya dulu mahasiswanya apa mau kalian. Nah, kita tulis ini. Kalau Bapak biasanya kan dulu bikin aja ini kesepakatan bla 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 bla, tugasnya ini ya. Nah, bagus dengan ini namanya SCL ya, Student Center Learning. Dari kalian, memang kalau sarjana itu kalian, Bapak barusan ngajar di PMM ya, pertukaran mahasiswa di universitas, ada yang dari Hasanuddin, Aceh, dari ini, macam-macam ya. Jadi mereka belajar ini, dosennya bisa juga ngajar kemana-mana ya. Kalian juga bisa pergi kemana-mana ya. Ada permata pangan, ada lain-lain itu ya. Nah, jadi ada kesempatan terbuka luas, artinya ilmu ini terbuka luas seperti bilang Bu Ayu tadi. Mungkin dari misalnya materi kalian masih ingin yang lebih besar lagi ya, bisa kita beri kemudahan nanti akses kalian di mata kuliah yang lain, misalnya mau kemana aja bisa ya. Mungkin itu aja sedikit dari saya, Bu Ani, Bu Ayu. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti sampai akhir ya, kebetulan ada komitmen lain yang harus dilakukan. Iya, kalau ada yang masih saya ingin tanyakan ke Bapak pribadi silakan ya. Kalau tidak, mungkin Bapak rasa Bu Ayu dan Bu Ani bisa mewakili pertanyaan yang untuk Bapak. Kalau memang mesti ada yang ingat, ada yang tidak pas yang Bapak sampaikan tadi. Silakan, 2 menit. Yang mau bertanya ke Pak Dion, sebelum Pak Dion ya tutup kamera. Silakan. Ya. Nanti kita ada tugasnya semacam project base ya, ada tugas gitu ya Bu Ayu ya nanti. Ada Bapak, iya Bapak. Ada 2 nanti kita Pak Dion, ya Pak Dion sebagai PJ, mungkin tadi belum dijelaskan ya Bu Ayu ya bahwa ini mungkin Pak Dion yang nerang sedikit ikut yang proyek hibah itu kemarin Pak Dion. Apa Bu Ani boleh ya kemarin kan sendiri itu yang belum di sanitasi ini. Tapi saya nggak tahu, tidak terlambat juga masuk tadi, mungkin udah Bu Ayu jelaskan apa belum yang dia ini salah satu boleh saya scanning sebentar ya, mohon maaf. Ya silakan Pak. Saya sanitasi ini baru bergabung lagi dulu sekali sebelum waktu S1 ya. Bapak dulu tamat S1 langsung jadi dosen, beda dengan Bu Ayu ya. Iya Bapak. Baru jadi dosen. Jadi memang ilmu Bapak itu dulu kalang kabut ngajar itu, baru tamat itu ngajar. Kalau Bu Ayu udah duduk, dia S2 dulu baru boleh. Bu Ani, Pak Dion pertama kesini 91 ngajar anak semester 1, tapi ngajar anak semester 7. Baru masuk ngajar anak besar-besar. Iya langsung. Dulu tidak ada pola yang ini ya Bu Ani ya, karena ini.
Silakan, apa yang ingin disampaikan, yang ingin saya. Gini Bapak, jadi sudah disampaikan apa belum yang bahwa ini Iya, termasuk jadi mata mata kuliah pembelajaran ya. biar mahasiswa tahu, karena ada nama Pak Afdal juga, itu kan. Iya. Jadi mata kuliah sanitasi industri ini kita lolos inovasi pembelajaran, inovasi pembelajaran dengan tema proyek itu project based learning. Untuk materi yang akan di project based learning kan ada 2 materi, yaitu ini topiknya nanti disesuaikan dengan materi perkuliahannya. Jadi nanti metode pembelajarannya Pak yang kita rubah jadi PJBL seperti itu, yang lainnya ceramah seperti itu. Jadi tidak semua materi kita PJBL kan, tapi ada beberapa topik yang kita padatkan menjadi PJBL. Iya. Jadi bagus itu Bu Ayu. Jadi saja 1-2 topik yang pengemasan juga gitu Pak Dion. Iya, jadi nanti semua materi dipadatkan, baru nanti kita buat timeline, schedule untuk pengerjaan project based learning-nya. Seperti itu Bapak. Ada 2 tadi luarnya Bu Ayu ya, jadi buat sanitizer sama apa tadi Bu? Sama dokumen GMP tadi Pak. Dokumen. Oke, ya. Jadi bagus itu. Jadi kita misalnya bagi kelompok, 2 kelompok besar atau kelompok-kelompok kecil nanti. Kelompok kecil sepertinya Pak. Jadi mungkin berapa orang. Karena online ini susah kalau bergrup besar ya. Jadi memang kelompok kecil lebih bagus. Jadi misalnya kalau membuat sanitizer grup berapa orang, misalnya 4 grup. Kali ini berapa 4 grup gitu ya Bu Ayu ya. Jadi kita ini kan sesuai ininya. Oke, baik. Seperti yang tadi dibilang Bu Ani, jadi kita dosennya ada berempat ya. Sebenarnya 1 lagi belum masuk ya. Kebetulan mungkin masih di Bapak lagi ini. Lagi ada jadwal. Ya, ada jadwal kebetulan itu kawan sempat tidur. Kawan sempat tidur. Ya, Pak dosen kita Pak Dr. Afdal ya. Pak Afdal PhD, beliau kebetulan suami Bu Ani atau memang suami Bu Ani, Bu Kebetulan satu rumah Pak. Kebetulan satu rumah dengan satu kamar ya dengan Bu Indriani ya. Jadi beliau juga dosen kita ada berempat ya, Pak Dr. Afdal itu memang kita undang betul karena beliau juga bidangnya dekat dengan kita, teknologi pangan ya, pengolahan tentang produknya. Beliau lama sekolah dulu di Inggris dan di Malaysia, jadi sangat banyak pembelajaran berbagai produk di luar negeri. Nanti kalian ingin bandingkan misalkan bagaimana yang bisa ditanya sama Pak Afdal gitu ya. Nanti beliau akan perkenalkan diri mungkin di pertemuan keberapa ya, sama seperti Bapak mungkin. Afdal mikrobiologi ternak. Mikrobadiluminansia. Ya. Tapi mungkin tidak apa-apa Pak Dion, kita ini di sini kan proposalnya, maksud saya itu gini ya, kita kan transparan aja. Proposal ini kan memang harus penanggung jawabnya PNS. Nah, jadi kemarin itu kan memang semua dosen THP kan udah terpakai semua PNS-nya. Tidak apa-apa Pak Dion ya. Jadi ada Pak Dion udah di pengemasan, saya udah di TF. Jadi ini PNS-nya kurang. Jadi kenapa Pak juga kemarin saya bilang Pak Dion, gimana Pak Dion solusinya untuk sanitasi, dan Pak Dion bilang Pak Afdal. Dan saya bilang memang Pak Afdal juga ngajar mikrobiologi, tapi mikrobiologi di ruminansia, di perut sapi Pak Dion. Tapi sama aja Bu Ani, yang ngajar mikroba. Jadi maksudnya kita butuh Pak Afdal. Ya itulah sejarah kenapa Pak Afdal masuk di sini. Ya betul Bu Ani, jelaskan detail. Yang penting kita butuh Pak Afdal. Kita kehormatan bagi kita ya Bu Ayu ya. Iya benar-benar Bapak. Kita untuk hadir di tim kita, itu aja intinya begitu. Nanti bisa dijelaskan kalau Bu Ani ingin. Ini yang penting kita sangat senang beliau bisa hadir membantu kita di tim sanitasi ini ya. Jadi selamat datang juga ke Pak Afdal dalam ini. Bu Ani keluar ya? Terkeluar atau gimana? Iya. Malah perlu Pak Afdal Pak, karena kan produk-produk yang hasil ternak itu kan kategori high risk seperti itu kan Pak. Ya, high risk peternakan. Jadi high risk, jadi malah dari sanitasinya harus paham kita. Ya itu sangat tinggi itu, high risk sekali itu ya, sertifikat tidak susu, daging dan lain-lain seperti itu kan Pak. Ya, bikin HACCP-nya atau apanya nanti persyarat itu akan sangat berat itu kalau dia produk-produk olahan peternakan ya. Iya benar Pak. Makanan gitu-gitu karena bakterinya juga yang gila-gila itu ya. Iya. Nggak bisa main dikit-dikit aja betul-betul mati. Kalau enggak dia bisa punya endospora, bisa hidup lagi dia. Iya benar. Iya dari sisi tersebut lah malah kita pentingnya Pak Afdal seperti itu. Sepertinya Pak Bu Indriani mungkin terkeluar dari Zoom Bapak. Selain itu ada lagi yang mau disampaikan Bapak, silahkan. Itu aja dari saya. Kalau tidak ada mahasiswanya bertanya, mungkin saya mohon Bu Ayu aja yang mendampingi. Ya silakan Bapak.
Itu biasa. Oke ya, salam semua. Semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ayu. Iya Bapak. Tinggal saya sendiri ya. Oke, kalau masih ada yang mau ditanya silakan sebelum kita tutup. Silakan. Izin Bu. Iya silakan. Kita diskusi ngobrol-ngobrol lagi, nggak ada masalah. Dari mahasiswa boleh ngasih saran untuk penilaian Bu? Oh boleh dong. Makanya tadi saya bilang Iya Bu. Pak Dion juga kan ini student based learning student center apa sih? Jadi berpusat pada mahasiswa. Jadi silakan kalian mau penilaiannya seperti apa. Kalau perlu nanti kita diskusikan form penilaiannya, bukan form penilaian, apa ya namanya, saya jadi lupa. Dokumen pembantu kita untuk menilai. Nanti kan ini ada maaf Bu Ayu, mana Pak Dion apa? Iya, silakan Ibu. Chargernya habis loh tadi enggak. Iya, ini mahasiswa ingin menanyakan mengenai keterlibatan mahasiswa dalam penilaian. Jadi maunya seperti apa penilaiannya? Ini Bu, izin Bu. Itu kan ada di sikap dan tata nilai itu poinnya 10 Bu. Kalau saran dari saya di kemampuan bidang kerja sama kemampuan manajerial itu 15-15. Jadi untuk sikap dan tata nilai jadi 20 Bu. Tinggi gitu. Iya, biar enak gitu ya. Dan nanti kalau sikapnya buruk malah jatuh ya nilainya ya. Ya Bu. Karena Bu percuma pintar kalau sikapnya ini kan Bu. Pintar. Tapi saya nggak tahu apakah ini ada nilai maksimal atau apa ketika diinput. Jadi gini, Bu Ayu, mungkin Ibu tanggapi. Ini nih dari kata-kata Ibu kemarin nih. Ibu kemarin kuliah perdana kan Bu bilang. Iya Bu. Akhlak dulu baru ilmu. Jadi orang yang berakhlak ya, berakhlak dulu baru ilmu. Karena mau sepintar apapun, kalau akhlaknya tidak bagus, biasanya kita nih cari kerja nih ketatang petenteng, akhlaknya langsung terima orang. Tapi kalau di sini bukan berarti persennya harus kita tinggikan ya. Iya. Tinggi itu kayaknya ada batasan atas, ada batasan bawahnya. Maksud Ibu tetap yang kita tinggikan ini materi sanitasinya ini Bu Ayu. Iya, benar. Ini untuk ditugas saya lihat ini udah tinggi. Ini hanya beda 5%. Iya, biasanya itu kita membantu. Nah, tidak mungkin kalau untuk disikap. Ini dari kata-kata yang kemarin nih, akhlak lebih penting pada ilmu. Tapi bukan berarti persen di sini lebih tinggi ya. Iya, ini biasanya malah penolong. Iya. Karena kuliahnya dari Ibu kemarin guys, itu baru kuliah dari Ibu anak nih. Iya benar Ibu, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau menurut saya nanti di form penilaiannya aja nanti yang kita diskusikan lagi, misalnya di format penulisan berapa poin seperti itu. Nanti saya buat apa Bu istilahnya Bu untuk form penilaian itu? Aduh, kok lupa lah. Form penilaian? Iya. Apa sih istilahnya kok saya lupa? Evaluasi apa? Bukan Ibu, nama berkasnya itu. Bukan. Ada sih dulu. Apa sih istilahnya? Bukan. Jadi, bukan. Rubrik. Ya, nanti di rubrik penilaian, nanti persen nilainya nanti kita akan terbuka. Gitu ya. Nanti ada rubrik penilaian, misalnya rubrik penilaian terstruktur itu apa aja yang dinilai, berapa persennya nanti kita buka. Gitu. Oh iya Bu, siap Bu. Makasih Bu. Silahkan, ada lagi? Oke, nanti kan dosen akan berdiskusi lagi mengenai pembagian materinya, ya. Kalau untuk grupnya, bagaimana Ibu? Ibu maunya grupnya gabung atau pisah, Bu Ani? Mana Bu Ani? Keluar ya? Enggak, ada. Oh, ada. Ya, jadi ini kebetulan sudah ada grupnya Bu, R1 dan R2. Nanti silakan dimasukkan Ibu Aniknya ya. Untuk teknis perkuliahan minggu depan nanti akan dikabarin ya. Bapak Ibu, kalau misalnya pakai yang e-learning sekarang itu udah bisa digabung ya kayaknya Bu Ayu. Tapi kalau misalnya e-learning pisah Bu, e-learning pisah. Tetap bisa ya Bu Ayu. E-learning itu sudah dibuatkan per kelasnya Bu sesuai siakat. Jadi kalau di siakannya dia R1, nanti di e-learningnya dia R1. Kita maksud Bu Ayu tadi kan pelaksanaannya mau digabung apa enggak itu Bu? Iya, itu nanti kayaknya tergantung dosennya aja Ibu. Nanti kita bagi materi dulu.
kebetulan kan jadwalnya ini berdekatan ya, jam 8 sama jam setengah 8 sama jam 9. Ya, jadi kalau maksudnya sepanjang dari jam setengah 8 sampai jam 11 kayaknya nggak ada masalah ya, R1 R2 kan ya. Jadi fleksibel kita nanti jadwalnya mau digabung atau mau dipisah. Dosennya lah. Iya, kebetulan enak ini jadwalnya dempetan gitu kan ya. Yang R1 nanti ke jam 10 ini nggak ada kegiatan kan? Nggak ada kan? Nah, jadi nggak ada masalah sepertinya mau kita nanti mulai kuliah jam 8 atau jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Nah, nanti masalah pembagian materi nanti akan kita selesaikan kembali dan akan kita beritahukan kembali. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi Bu Intriani? Bu Ayu, itu dulu. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada nanti kita sampaikan di anu. Iya, benar. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, sharing-sharing aja nggak apa-apa. Ini saya kasih waktu 2 menit lagi. Silakan. Izin Bu. Ya, silakan. Sumantro. Jadi Bu, jadi memang kalau untuk praktikum mata kuliah sanitasi memang ada Bu ya? Ada, sanitasi Bu. Ini kebetulan berapa SKS? Coba dicek lagi. Sanitasi itu 3 SKS, 2-1. Jadi dua materi, 1 praktikum. Nah, kebetulan yang project based learning-nya 1 kan sudah praktikum. Nanti akan diskusikan lagi bersama dosen apakah akan ditambahkan materi praktikumnya atau dicukupkan saja yang 1 tadi. Ya, nanti teknis praktikum sepertinya nanti kita akan buat project based learning semuanya nggak ke lab. Yang ke lab cuman uji sanitasinya tadi, kemampuan sanitasi dari sanitizer yang kalian buat. Jadi selebihnya mungkin nanti kalian akan project based learning di rumah aja, tugas mandiri, misalnya membandingkan sanitizer yang sudah ada di pasaran atau pengaruh pencucian bahan dengan penggunaan bahan sanitizer dan tanpa sanitizer, seperti itu nanti kita buatkan modul praktikumnya. Ya, jadi jangan dibayangkan ada praktikumnya setiap minggu di lab ya. Enggak. Jadi pokoknya semuanya project di rumah. Iya, 2 kali gitu. Yang pas nanti pas project project based learning, PJBL, biar gampang PJBL. Nanti pas yang uji ini ya tadi kata Bu Ayu, bisa kita kan bikin sanitizer nih per kelompok dari bahan beda. Nah, mana yang paling bagus daya ampuhnya, sanitizernya. Nah, itu yang kita perlu analisa di lab. Itu yang kalian perlu periksa di lab. Nggak semua aja bisa nanti wakilnya aja Bu Ayu. Iya. Kalau misalnya gini, kalau kalian bisa membuat skema projectnya itu untuk dikerjakan murni 100% di rumah nggak ada masalah. Misalnya kemampuan sanitizer kemampuan sanitasi dari produk sanitizer yang kalian buat, misalnya kalian mau buat deterjen bubuk misalnya, katakanlah ya, atau sabun cuci. Nah, jadi kemampuan dia mencuci misalnya, yang kalian sediakan misalnya kain kotor, ya, misalnya 1x1 gitu kan, kalian bagi 2 gunting atau apa, pengaruh kotornya sama, yang 1 tanpa bahan yang kalian gunakan, yang kalian buat, yang 1 dengan yang kalian gunakan, mungkin bisa potong 1 lagi untuk yang sudah komersil. Kalian bandingkan kemampuan daya cucinya, boleh gitu kan ya. Nggak ada masalah, yang penting project itu kalian semua yang buat. Ya, karena takutnya gini Bu Ayu, mereka terbayang ada praktikum kan, jadi nggak ada masalah. Jadi nanti kayak TF itu Bu Ayu, kayak TF itu kan ada praktikum memang, tapi mungkin bukan praktikum di lab. Mungkin kalau saya nanti saya kasih suruh nanti setiap kalau saya pribadi nanti ya, jadi 1 materi aja, 1 materi misalnya, tapi berbeda. Ada yang bikin telur asin, ada yang buat nata, apa yang bisa di rumah gitu ya, dan yang tidak banyak biaya. Jadi jangan bayangkan praktikum di lab yang setiap minggu rame-rame ya. Nanti itu kita diskusikan, maksudnya ini belum didiskusikan. Jadi nanti itu yang kita setengah 11 nanti kumpul dengan dosennya, gimana teknisnya, detailnya. Nah, nanti mungkin akan dikasih tahu lagi ke mahasiswanya. Gitu ya Bu Ayu. Iya, jadi nanti kita akan jadi ketika di project itu nanti kalian akan menyampaikan project kalian. Ketika disetujui sama dosen baru bisa dikerjakan seperti itu, ya, projectnya. Oke, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Boleh dicek nanti absennya sudah terinput atau belum. Boleh disampaikan ke saya biar saya cek lagi di siakatnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 kali 24 jam sih, sampai malam kayaknya. Sampai malam itu masih bisa dosen yang ngedit. Tapi kalau misalnya udah next day atau besoknya lagi itu sudah admin prodi ya. Jam 12 malam ya Bu Ayu. Iya. Malam masih jadi bisa tambahkan. habis kuliah itu langsung dicek udah terinput atau belum absen kalian ya, jangan
udah seminggu, minggu kemarin kok belum di itu ya, gitu. Jangan ya. Oke, kita harus rutin. 12 malam. Iya. Oke, saya rasa Izin, Bu. silakan. Saya belum ke input, Bu. Itu Oke, Bu, kita cek masih ya. banyak kendala yang belum Kan aja absen. Bu Ayu absennya. Dia belum masuk absennya. Iya, yuk. Kita absen dulu Ini ya. 69 berapa? 69 orang. Kurang Ibu dengan Bu Ayu 67 Bu Ayu. Oke, Dimas Prayogi. Kalau enggak ada. Sri Widiawati. Hadir, Bu. Hadir. Maya Anggraini. Hadir, Bu. Fikri Hardiansyah. Hadir, Bu. Deborah. Hadir, Bu. Derni. Tadi terkeluar katanya, Bu. Oke, ada ya Derni, Kristina Saragi. Berarti yang tidak hadir adalah Dimas Prayogi. Nggak ada ya? Dimas Prayogi, panggilan kedua. Dimas Prayogi. Tidak ada, kita simpan. Next, kita punya R2. R2 sudah semua nih, ya. R2 sudah semua hadir. Ya. Oke, yang tidak hadir satu orang. Itu saja. Ada lagi? Sudah habis? Terima kasih ya atas waktunya dan perhatiannya. Saya harap di kuliah-kuliah selanjutnya bisa seperti ini semangatnya. Ya, semoga satu semester ini semuanya lancar dan ilmu yang didapatkan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.